Halo semuanya, balik lagi sama gua, Baby Rex. Jadi kali ini gua mau bikin konten yang sedikit berbeda. Ya sedikit saran atau tips and trick buat kalian lah yang baru mau memulai mengikuti One Piece atau sudah mengikuti One Piece tapi bingung sama susunan cerita dan kurang mengerti sama apa yang terjadi. Dan semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih suka One Piece lagi atau lebih tertarik sama One Piece lagi. Kalau emang yang udah benci mah ya benci aja ya, gak apa-apa, biarin, gue gak peduli sih. Yang benci ya tetap benci, yang mau dan yang minat lu boleh nyobain tips and trick dari gue kali ini. Sebelum kita ke kontennya, jangan lupa di like dulu seperti biasa dan subscribe juga. Bagus malah kalau kalian subscribe, daripada kebanyakan ngomong terus nggak jelas. Kita langsung aja ke kontennya, let's go. Buat kalian yang mau memulai One Piece, gua saranin kalian buat baca manganya saja. Kenapa gue bilang begitu? Karena One Piece ini sudah terlalu banyak episode animenya untuk kalian tonton dari awal, yang itu bisa memakan banyak waktu untuk menontonnya. Jadi lebih baik buat kalian cukup baca manganya aja, karena itu memakan waktu yang lebih sedikit, cuma sekitar 5-10 menit untuk membaca per chapternya. Tapi kalau kalian ingin tetap nonton animenya karena kurang suka baca manga, itu nggak apa-apa, terserah kalian. Cuman gua ada saran buat kalian yang nonton dari awal episode, itu bisa skip aja episode filler yang ada. Sekarang udah banyak kok web-web yang misahin antara filler dengan cerita aslinya. Itu bisa mempermudah kalian dan mempersingkat waktu untuk kalian mengejar nakama lainnya yang sudah sampai episode sekarang. Kalian bisa perlahan nontonnya dan skip. Nanti gue bakal kasih daftar episode-episode fillernya. Kalian harus pastikan baca dan nonton dengan teliti, gak usah terburu-buru untuk mengejar nakama yang lainnya, karena kehilangan sedikit momen saja itu bisa berakibat fatal buat kalian yang mengerti cerita kedepannya. Walaupun gua akui memang pacing anime One Piece atau pacing One Piece itu cukup lambat atau lumayan lama lah. Apalagi versi animenya itu lama banget pacingnya, karena di anime itu satu chapter satu episode, jadi ada beberapa adegan tambahan untuk memperpanjang durasi. Tapi selama kalian enjoy, lebih baik santai aja ngikutinnya, gak usah terpengaruh sama spoiler-spoiler yang ada. Tetap teliti, pastikan tidak ada adegan atau arc penting yang kalian skip atau lewati. Buat kalian yang cuma suka anime dan gak suka baca manganya, kalian harus siap dengan visualisasi seadanya. Apalagi di awal-awal episode banyak beberapa adegan atau visual yang jadul dibandingkan sekarang. Tapi kalau kalian ngikutin secara perlahan, kalian bakal ngelihat perubahan visual yang membaik. Kalian juga harus sabar karena pacing anime One Piece itu cukup lambat dan lama banget. Gue juga akui itu karena pacing One Piece itu tidak begitu bagus dibanding dengan anime-anime lainnya. Tapi dari pacing yang lama itu ada beberapa adegan yang mengandung scenes cukup penting dan penjelasan untuk setiap arc yang ada di One Piece. Jadi biarpun emang pacingnya lambat, itu ada penjelasannya. Jadi kalian harus sabar untuk menontonnya, dan gua bakal ngasih tahu nih daftar arc atau episode filler yang bisa kalian skip dan gak perlu buang-buang waktu untuk nonton yang gak ada di cerita utamanya. Gue bakal kasih daftarnya di sini. Perhatikan setiap timelinenya yang ada di setiap flashback ataupun setiap arc. Itu sangat penting untuk cerita One Piece ke depannya. Dan itu adalah salah satu hal yang cukup krusial dan penting banget di One Piece yang akan terkuak saat sudah mulai memasuki arc final atau memasuki endingnya nanti. Dan kalian itu bakal mendapat jawabannya tersendiri, atau kalian yang sudah mendapat jawabannya karena pentingnya timeline, kalian akan merasa lebih puas daripada tahu dari orang lain.
siapkan diri kalian terhadap orang-orang di luar sana yang membenci One Piece, karena One Piece ini adalah salah satu fandom terbesar yang ada di anime manga. Jadi wajar aja kalau banyak yang membenci One Piece karena banyak yang mau menjatuhkan kalian sebagai nakama. Jangan kalian menjadi bocil One Piece yang sudah merusak atau bikin fandom One Piece ini menjadi lebih toksik. Kita harus lebih dewasa untuk menghadapinya. Gak perlu sampai mengikuti gaya-gaya bocil seperti itu yang merendahkan atau mengejek anime atau anime manga lain. Tapi kalau sarkas dikit mah tipis-tipis ya boleh lah, senggol-senggol dikit, cuman jangan sampai mengejek atau menjatuhkan anime manga lain ya. Kita harus tetap lebih dewasa karena banyak bocil-bocil di luar sana yang sudah membuat fandom One Piece ini menjadi rusak atau menjadi lebih toksik. Kalian yang sudah memulai atau sudah mengikuti jalan cerita dengan baik, pastikan kalian itu selalu cari informasi tentang One Piece apapun itu. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada beberapa atau banyak malahan informasi yang terdapat di berbagai hal selain dari anime maupun manganya. Contohnya seperti SBS. Di SBS itu banyak hal dan informasi penting tentang karakter maupun jalan ceritanya. Apapun di SBS itu kalian banyak dapat informasi penting tentang banyak hal di One Piece. Dan ada juga cover story yang itu bisa menyisipkan beberapa informasi penting. Ada lagi Fever Card Databook. Itu informasi tentang semua karakter yang ada, dari mulai tinggi badannya, makanan kesukaannya, umur, tempat tanggal lahir, bahkan sampai kekuatannya. Banyak banget informasi yang bisa kalian dapetin dari situ. Atau kalian bisa ngobrol dengan sesama nakama bebas dimanapun, karena dengan ngobrol kita bisa saling sharing atau berbagi informasi soal One Piece. Banyak cara untuk mencari informasi soal One Piece, apalagi sekarang zaman udah canggih. Kalian tinggal searching, pasti akan keluar apa yang kalian butuhkan soal One Piece. Kalau kalian masih males baca manganya, nonton animenya, atau SBS-nya, Fever Card Databook-nya, atau cover story-nya juga, tapi di sisi lain kalian masih pengen tahu atau pengen ngikutin One Piece, kalian bisa cukup lihat konten kreator One Piece yang ada di YouTube, di TikTok, di Instagram, manapun itu. Karena cukup dengan lihat konten aja kalian bisa tahu apa isi dari setiap manga or animenya, dan beserta informasi yang dijelaskan oleh konten kreator tersebut. Sekarang banyak kok konten kreator One Piece yang ngebahas informasi-informasi soal One Piece. Kalian juga bisa buat teori kalian sendiri atau mencari teori yang tersebar. Itu adalah hal unik yang ada di One Piece, karena dengan teori tersebut ada penjelasan yang bisa bikin kalian jadi lebih mengerti dan lebih dapat informasi lagi. Informasi dari luar manga or anime itu sangat penting atau cukup penting lah di One Piece. Jadi emang ini agak sedikit berbeda dari anime manga lainnya. One Piece ini juga bisa buat kita relate sama kejadian-kejadian yang ada di dunia. Soalnya One Piece ini nggak cuma tentang anime or manga biasa. Ini kayak seperti cerita atau sebuah kisah legendaris yang udah dipersiapkan lama dengan secara matang. Intinya informasi itu penting di One Piece ini, karena gua banyak lihat para nakama-nakama di luar sana yang kurang teliti dan kurang informasi. Jadinya dia itu suka lebih bingung dengan apa yang terjadi di One Piece dan apa yang terjadi saat ini, karena dia kekurangan informasi.
So, buat kalian yang mau memulai atau udah mulai dan suka tapi bingung dan kurang ngerti, kalian bisa ikutin beberapa saran atau tips and tricks yang udah gue kasih tuh. Semoga itu bermanfaat untuk kalian. Ayo kita bangun fandom One Piece ini menjadi lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Nggak perlu dikatain dan jangan sampai kita dikatain itu fandom tertoksik. Kita harus bisa menjadi fandom yang sehat yang tersebar di seluruh dunia. Kalau kalian masih bingung, kalian juga boleh tanya-tanya komen di bawah atau join Discord gua. Link ada di deskripsi ya. Or join stream gua juga. Kita bisa bahas bareng-bareng soal One Piece atau anime manga lainnya juga boleh. Jadi siapa tahu gua bisa membantu kalian lebih mudah lagi. Oke, jangan lupa join ya. Hehe. Segitu aja dari gua. Bye bye.